membuat anggaran, saudara. Buat anggaran gitu. APBN-nya belum jadi, udah tawar-menawar. Misalnya, saya gubernur. Saya ingin menunjukkan kepada rakyat untuk membangun rumah sakit besar segini. Lobby ke Jakarta. DPR tolong dong diusulkan, saya mau buat rumah sakit di sana. Yang gubernur sana tolong dibuatkan, saya mau membuat jalan provinsi di sana. Yang sana saya membuat sekolah di sana. Dan seterusnya apa? Lobby sebelum APBN-nya jadi, datang ke DPR. Berapa anggarannya? 200 miliar. Oke, nanti saya masukkan di APBN 200 miliar. Tapi bayar dulu sekarang 7%. Uangnya belum ada, ditulis saja belum, suruh bayar 7%. Belum jadi nih anggaran, sudah dikorupsi di sini. Itu yang masuk penjara itu. Menyuap untuk masuk APBN. Kita melanjutkan video Pak Mahfud dengan meletusnya konflik pembebasan lahan pengembangan proyek Rempang Eco City, Kota Batam di Kepulauan Riau. Hal ini membuka cerita lama kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga 3,6 triliun rupiah. Dugaan korupsi PT MEG terkait penyelewengan izin lahan dan pengembangan proyek berkonsep Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif atau KWTE pada tahun 2004 silam. Semua ini bermula ketika diterbitkannya surat DPRD Kota Batam terkait investasi Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD. Lewat MOU tersebut PT MEG diberi hak guna bangunan dengan kuasa konsesi selama 30 tahun yang bisa dipanjang 20 tahun dan ditambah 30 tahun sehingga berpotensi menjadi 80 tahun. Ini nota kesepakatan menunjuk kewajiban PT MEG untuk menyusun development plan pengembangan kawasan Rempang seluas kurang lebih 17.000 hektar. Sementara pemerintah Kota Batam dan BP Batam bertugas menyediakan lahan dan menerbitkan semua perizinan yang diperlukan PT MEG, termasuk meliputi izin gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik atau permainan elektronik. Sejak ditandatangani MOU dan penyerahan hak konsesi kepada PT MEG di tahun 2004, proyek tersebut kandas, tidak berjalan. Di tahun 2007, terungkap kandasnya proyek disebabkan pemberian konsesi kepada PT MEG terindikasi korupsi dan merugikan negara senilai 3,6 triliun. Tapi mudah-mudahan ini memang bersih, tidak ada korupsinya. Tapi ini semua bagi kita ditunggu berita selanjutnya dari pejabat terkait tentang hal ini. Saat ini proyek ini kembali didesak realisasinya dan masuk daftar Program Strategis Nasional 2023, di mana salah satunya ada perusahaan terdaftar di Bursa Hong Kong Sini Internasional akan berinvestasi senilai 11,5 billion dolar atau setara 170 triliunan rupiah. Rencana investasi tersebut ditindaklanjuti pada 28 Juli 2023 lalu dalam bentuk tanda tangan MOU, yang mana salah satu butir penting kesepakatan MOU tersebut adalah pemerintah wajib menyediakan atau memenuhi kesiapan tanah prioritas seluas 1.154 hektar dengan menyerahkan tanah clean and clear dalam 30 hari ke depan. Ini penyebab utama pemerintah gerasa gerusu mendadak tiba-tiba memaksa pembebasan lahan Rempang secepatnya, bertindak otoriter, gunakan kuasa aparat, membabi buta, represif, merampas lahan rakyat sehingga memunculkan konflik yang memakan banyak korban sipil. Lihatlah kelakuan itu, memenuhi ambisi investor Tiongkok dengan cara adu domba, bikin berkelahi antara aparat dengan warga. Wajar masyarakat menolak, wajar masyarakat melawan. Lahan mereka yang ditempati sejak tahun 1843 kira-kira dirampas dadakan tanpa ada kejelasan ganti rugi dan kompensasi yang layak. Pertama terkait janji relokasi 2.600 kepala keluarga yang tersebar di 16 kampung yang terdampak. Mulai dari Kelurahan Sembulang dan Rempang, pemerintah menjanjikan pembangunan rumah tipe 45 di atas kafling 500 meter persegi di Kelurahan Sijantung, Pulau Galang. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembangunannya. 2.600 kepala keluarga yang dirampas lahannya dipaksa sementara waktu tinggal di Rusun BP Batam, Rusun Pemkot Batam, dan Rusun Jamsostek. Semuanya hanya janji belaka. Sembari bermukim di situ, pemerintah berjanji akan membangun rumah yang dijanjikan. Masyarakat jelas menolak. Bagaimana dengan mata pencarian mereka? Bagaimana cara mereka melanjutkan hidup? Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan harian? Dipaksa tinggal menumpuk di rusun tanpa ada alternatif penguatan ekonomi. Pemerintah menjanjikan jaminan biaya hidup 1.034.000-an per orang. Terbatas hanya untuk 3 orang dalam satu kepala keluarga selama masa relokasi sementara. Mencakup semua kebutuhan hidup dana itu.
Bantuan tersebut justru menjebak ratusan ribu orang hidup di bawah kategori hidup layak, di bawah garis kemiskinan dengan angka tersebut. Bahkan dengan konyolnya pejabat menyebar kabar hoaks, rakyat udah terima ganti rugi. Ganti rugi dari mana? BP Batam aja ngaku belum beri ganti rugi lahan ke masyarakat apapun. Alasan penolakan penting lainnya adalah eksistensi budaya dan ajaran Melayu Islam yang ratusan tahun berjalan akan lenyap seketika. Yang bahaya laten lainnya, Eco City Rempang orientasinya meliputi pengembangan gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik elektronik, termasuk lokasi aneka hiburan modern, arena ketangkasan kaliber dunia. Mungkin ini mengimbangi pusat judi di Sentosa Island atau di kawasan Marina Bay Singapura ya maksudnya ya. Di mana juga Tiongkok akan menjadikan Rempang sebagai pusat pengembangan fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan pasir silika terbesar untuk memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Oke, ini adalah jangan-jangan ujungnya Tiongkok sekali lagi sukses merampok murah sumber energi baru terbarukan dengan ongkos murah dan jangka waktu eksplorasi 80 tahun. Seperti kasus hilirisasi nikel bisa terjadi lagi. Duh, malu gua sama keputusan pejabat kalau model-model begini nih. Peace.